Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas. Ya, ini masuk ke pertemuan 10 untuk kelas 12. Minggu lalu kita udah bahas tentang unsur di golongan 1 ya, atau golongan alkali. Nah, pertemuan hari ini kita akan bergeser golongannya. Coba kalian lihat tabel periodiknya, itu di golongan 1 ada golongan 2. Nah, golongan 2 itu adalah alkali tanah. Miss, kenapa namanya mirip? Iya, alkali dan alkali tanah. Sebenarnya itu kayak apa ya? Kembar tapi nggak siam. Nggak identik lah Miss bilang kembarnya ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan juga antara si alkali dan si alkali tanah itu nantinya. Jadi gimana karakteristiknya? Jadi Miss akan ngejelasinnya sedikit ya, seperti biasa yang pertemuan sebelumnya. Miss akan jelaskan secara ringkas saja, karena nanti kalian bisa cari literaturnya atau cari sumber-sumbernya di banyak tempat ya, bisa di Google, bisa di buku-buku tambahan dan lain-lain sebagainya. Jadi Miss akan rangkum penjelasannya pada pertemuan kali ini. Jadi check it out. Oke. Kita masuk ke pertemuan ke-10 untuk materi kimia unsur ya. Nah, di pertemuan ke-10 ini kita akan bahas tentang logam alkali tanah. Jadi setelah sebelumnya itu kita bahas logam alkali ya. Untuk sekarang kita akan bahas tentang logam alkali tanah. Nah, karena sama-sama ada alkalinya, apakah memang ada persamaan antara logam alkali dan logam alkali tanah? Tadi kita lihat ya untuk materinya. Jadi untuk logam alkali tanah, itu logamnya berada pada golongan 2A. Dinamakan alkali tanah karena sifat-sifatnya itu sama seperti logam alkali. Nah, hanya saja untuk logam-logam alkali tanah ini sangat banyak kelimpahannya ya di tanah ya, di tanah nanti dalam bentuk senyawa, sehingga nanti akan bisa dihasilkan pemurniannya untuk mendapatkan si senyawa alkali tanah ini. Nah, dia punya elektron lebih banyak 2 elektron ya daripada atom gas mulia sebelumnya. Dan logam alkali tanah ini terdiri dari 6 unsur, yaitu ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Nah, dulu Miss itu punya punya jembatan keledai namanya untuk bisa menghafalkan si senyawa si unsur-unsur yang ada di logam alkali tanah. Nah, itu kalau misalnya di alkali itu namanya kalau alkali itu namanya hari libur naik kuda Rabu Kamis Pre ya, kalau masih ingat di video sebelumnya. Nah, kalau di logam alkali tanah itu Miss punya cara ngafalnya, yaitu Be itu dianggap sebagai beli mangga, jadi beli mangga, cari seri, bagi rata. Jadi beli mangga, cari seri, bagi rata. Nah, itu cara cepat Miss untuk menghafalkan logam alkali tanah atau unsur-unsur dari logam alkali tanah. Tapi kalau misalnya kalian punya cara yang berbeda atau kalimat yang berbeda, silahkan boleh share sama Miss sama teman-temannya ya, gimana cara kalian menghafalnya. Selanjutnya yaitu ada konfigurasi elektron logam alkali tanah. Nah, bisa dilihat ya bahwa katanya sebelumnya si alkali tanah itu punya 2 elektron lebih banyak dibandingkan dengan golongan gas mulia. Nah, gas mulia kan He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn kan. Nah, dia lebih banyak nih 2 elektron. Pas ya, berarti dia lebih banyak 2 elektron dibandingkan dengan logam gas mulia. Sehingga cara mencapai kestabilannya adalah biasanya si logam alkali tanah ini akan melepaskan 2 elektron. Ketika kita mampu melepaskan 2 elektron, maka si logam alkali tanah ini adalah mampu untuk membuat ion positif, atau lebih tepatnya dia mampu untuk membuat ion 2 positif. Misalnya contoh adalah Mg ya. Mg karena 2 akan terlepas, maka dia jadi Mg2 positif. Begitu seterusnya ya. Be juga jadi Be2 positif. Kalsium juga jadi Ca2 positif, strontium sampai barium juga seperti itu. Jadi dia akan mampu untuk melepaskan 2 elektronnya sehingga akan menjadi Mg2 positif. Nah, selanjutnya jari-jari dan kereaktifannya. Nah, jadi jari-jari atomnya itu besar ya. Besar sehingga mudah melepaskan elektron untuk membentuk ion positif. Nah, besarnya gimana, Miss? Jadi, jari-jari atomnya si golongan 2A, ini kan golongan 2 nih ya, logam alkali tanah, itu semakin ke bawah, maka dia akan semakin besar jari-jarinya. Jari-jari atom akan semakin besar.
Nah, sehingga dia akan membentuk ion positif. Nah, Miss sudah bilang ya sebelumnya tadi ya. Nah, karena kereaktifan yang besar itu, maka si logam alkali tanah itu mudah untuk melepaskan 2 elektron. Nah, itu ya, tadi Miss sudah sampaikan. Nah, jadi ini ya untuk jari-jari dan kereaktifannya. Jadi karena dia mudah untuk melepaskan 2 elektron, maka kereaktifannya besar. Jadi jari-jari atomnya semakin ke bawah, dia akan semakin besar. Begitu pula untuk kereaktifannya. Jadi semakin ke bawah, jari-jarinya juga semakin besar dan juga dia lebih reaktif. Jadi kalau misalnya kita bandingkan bahwa Mg itu akan jauh lebih reaktif dibandingkan Be. Barium akan jauh lebih reaktif jika dibandingkan dengan magnesium. Jadi gitu ya, semakin ke bawah dia akan semakin reaktif dan juga jari-jari atomnya semakin besar. Next, untuk reduktor. Nah, reduktor itu ingat ya, kita udah belajar masalah reduktor, reduksi dan oksidasi sebelumnya. Jadi reduktor itu adalah zat yang mampu mereduksi atau zat yang mudah reduktor itu adalah zat yang mudah teroksidasi. Zat yang mudah teroksidasi. Nah, yang mudah teroksidasi, nah, jadilah dia ditetapkan sebagai reduktor yang kuat. Nah, dari atas ke bawah, sifat reduktornya makin besar. Oke, maka si barium, karena letaknya di bawah, akan lebih punya sifat reduktor dibandingkan dengan Mg. Jadi gitu ya. Oke, selanjutnya ada reaksi-reaksi logam alkali tanah. Jadi reaksinya itu ada beberapa. Di sini Miss ada jelaskan sekitar ada 3. Jadi yang pertama adalah reaksi dengan asam. Nah, ini bisa dilihat ketika Mg dengan HCl, maka dia akan membentuk gas hidrogen di sini ya. Begitu pula dengan unsur-unsur alkali tanah yang lain. Kemudian dia dengan reaksi basa, reaksi dengan basa. Nah, logam alkali tanah yang paling lemah reaktifnya adalah Be ya, karena Be itu letaknya di paling atas ya. Tadi kan Miss sudah bilang bahwa semakin ke bawah dia akan semakin reaktif. Maka si Be karena letaknya di atas dia menjadi kurang reaktif. Nah, sifat berilium ini sehingga gara-gara ini sifat berilium ini dapat bereaksi dengan basa kuat dan asam kuat, sehingga dia disebut sebagai amfoter. Karena amfoter inilah, maka si Be ini memiliki sifat basa paling rendah karena dia amfoter. Maka kalau misalnya diurutkan si sifat basanya itu, si Ba paling basa, paling memiliki sifat basa karena letaknya adalah di paling bawah ya. Nah, jadi itu punya perbandingan lurus dengan kereaktifan. Tadi reaktifan Miss bilang apa? Semakin ke bawah dia akan semakin reaktif ya. Sehingga karena dia semakin reaktif, maka dia juga akan memiliki kemampuan basa yang lebih kuat lagi. Sedangkan si Be itu merupakan basa yang paling lemah dan Be itu memiliki sifat amfoter nantinya gitu. Ya, next. Jadi ini reaksi-reaksinya ketika Be direaksikan dengan NaOH, membuktikan bahwa si Be itu adalah amfoter ya. Dia bisa bereaksi dengan NaOH dengan HCl. NaOH itu apa? NaOH itu basa dan HCl itu adalah asam. Oke. Selanjutnya ada warna nyala logam alkali tanah. Nah, warna nyalanya itu, nah ini bisa dilihat tabelnya ya, bahwa yang memberikan warna paling spesifik itu adalah Ca, Sr, dan Ba. Miss, kenapa kita nggak ngomongin radium, Miss? Nah, radium itu adalah golongan radioaktif ya. Jadi nanti kita akan bahas punya sesinya sendiri untuk golongan radioaktif. Nanti di akhir pembelajaran ini nanti ada untuk golongan radioaktif. Next, kesadahan air. Nah, jadi alkali tanah ini sangat identik dengan namanya kesadahan air atau sering kita dengar air sadah gitu ya. Nah, air sadah itu adalah air yang mengandung garam-garam kalsium, berarti dia punya garam Ca dan dia punya Mg. Berarti dia punya Ca2 positif dan Mg2 positif. Nah, garam-garam tersebut itu terlarut sebagai ion Ca2 positif dan Mg2 positif bersama-sama dengan anion HCO3-, SO4-2-, dan Cl-. Jadi ketika si Mg bergabung dengan si HCO3, terciptalah air sadah itu. Nah, atau ketika Mg bereaksi dengan SO4 atau ketika Mg bereaksi dengan Cl, maka terciptalah air sadah itu. Nah, kerugian yang ditimbulkan oleh air sadah adalah, nah, pernah nggak kalian nyuci tapi sabunnya itu tidak berbusa atau berbuih? Nah, itu karena
ada air yang akan digunakan adalah air sadah atau air yang memiliki ion Ca2 positif dan Mg2 positif. Sehingga gara-gara itu jadi karena ngerasa nggak berbuih, maka kalian akan memakai sabun yang banyak ya, makanya akan jadi boros nantinya. Nah, selanjutnya kerugiannya adalah dia menimbulkan kerak pada ketel yang dapat menyumbat katup-katup pada ketel tersebut. Nah, ini sangat kaitan dengan pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi makanya air atau tenaga uap nantinya. Nah, karena kan pakai air ya, tenaga uap deh yang lebih tepatnya. Jadi karena kan kalau pembangkit listrik tenaga uap itu kita kan mengumpulkan air ya dalam suatu tabung yang besar, nanti diuapkan. Nah, ternyata ketika airnya itu air sadah, dia punya kerak-kerak. Nah, keraknya itu adalah si Ca sama si Mg itu. Nah, kerak-keraknya itu nanti yang akan menyumbat katup-katup. Nah, itu dia ya. Sehingga penghantaran panas dari ketel berkurang dan memboroskan penggunaan bahan bakar. Jadi kan kita kan PLTU harus dipanaskan dengan bahan bakar kan. Nah, karena dia menyumbat katup itu, kita seolah kita jadi makin boros jadinya ya. Kita akan gunakan bahan bakar lebih banyak. Jadi gara-gara air sadah ini ongkos produksi itu akan semakin besar ya, baik produksi dan juga pemakaian di rumah. Kita akan pakai sabun lebih banyak daripada biasanya. Nah, sadah itu ada dua, ada sadah sementara. Ini bisa ada penjelasannya di sini. Nah, sadah sementara itu jika dia mengandung garam bikarbonat ya, dapat dihilangkan dengan pemanasan. Itu untuk sadah sementara. Selanjutnya sadah tetap itu dia jika mengandung ion SO4 dan Cl. Nah, kalau sadah tetap ini dia nggak bisa dipanaskan, tetapi harus direaksikan dengan soda. Itu dia ya. Jadi itu bedanya cara menanggulangi si air sadah sementara dan air sadah tetap. Ini reaksinya. Oke, nah sekian untuk materi untuk alkali tanah. Sebenarnya itu di PowerPoint Miss itu ada banyak slide-nya. Silakan dibaca lebih dalam lagi. Nanti kalau misalnya butuh referensi lagi kan bisa cari di Google atau di buku pegangan kalian. Nah, semangat belajarnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.